Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Kenapa kita nggak jadi pengacara? Kenapa harus menjadi entrepreneur? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kita pasti tidak asing dengan kata entrepreneur. Apa sih itu entrepreneur? Entrepreneur merupakan seseorang yang mampu menciptakan suatu usahanya di mana ia dapat mengelola serta memproduksi yang dapat memperkerjakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Tujuan seperti apa yang harus dicapai dalam kita menjadi entrepreneur? Dengan tujuan yang harus dicapai itu yang menghasilkan produk. Selain menghasilkan produk, berarti entrepreneur itu apakah hampir sama seperti kita berbisnis dan berwirausaha? sama. Berarti ini hampir sama. Sedikit pandangan tentang entrepreneur. Kalau untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, pastikan untuk memulai kita menjadi seorang entrepreneur kan kita harus mempunyai jiwa entrepreneur terlebih dahulu. Nah, cara untuk kita bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur pada diri kita sendiri itu bagaimana? Mulai dari diri kita sendiri yaitu kemauan dan keyakinan terhadap diri kita sendiri untuk memulai suatu bisnis tersebut. Jadi dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur itu kita harus bisa memulainya dari kemampuan, percaya diri, dan dari kita sendiri. Kenapa kita harus memulainya dari diri kita sendiri? Kenapa gak dari orang lain? Karena hanya kita yang dapat mengandalkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Selain bisa kita menumbuhkan jiwa entrepreneur pada diri sendiri, apakah hanya orang yang memiliki public speaking bagus, berani tampil di depan publik yang bisa menjadi seorang entrepreneur? Tidak. Kenapa Anda bilang tidak? Apa alasan Anda mengatakan tidak? Maksudnya, kenapa Anda mengatakan tidak hanya orang yang public speaking bagus, terus orang yang berani tampil di publik yang bisa menjadi entrepreneur? Apakah seorang entrepreneur juga bisa menjadi entrepreneur? Bisa, itu dengan menghasilkan produk-produk. Tapi kan seorang yang introvert itu dia kan pasti malu tampil di depan publik, tidak percaya diri. Lalu bagaimana seorang introvert tersebut bisa menjual produknya dan produknya tersebut itu bisa sampai ke tangan konsumen? Ya mungkin ada bantuan dari teman-temannya, keluarga, dengan cara mempromosikannya. Bisa jadi dari cara dia berbicara agar menarik seorang customer agar dapat membeli produknya itu sendiri. Tapi kan orang tersebut introvert dan tidak berani tampil kepada depan publik dan tidak berani dia bicara. Bagaimana solusi yang akan saudara sekalian berikan? Kan seorang introvert mampu mempekerjakan seorang extrovert. Lalu Introvert yaitu dapat menciptakan suatu produk ia sendiri melalui belakang layar. Sedangkan extrovert dia yang dapat memamerkan suatu produk introvert kepada customer. jadi menurut saudara, seorang
Sedangkan untuk orang yang ekstrovert, dia yang berkecimpung di bagian kemasan. Ya. Jadi introvert dan ekstrovert itu bisa bekerja sama ya teman-teman. Lalu kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Kenapa kita nggak jadi pengacara? Kenapa harus menjadi entrepreneur? Kenapa? Karena dengan menjadi entrepreneur, manusia melakukan suatu usaha tersebut yang ia lakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berupa uang dalam menjalankan kehidupan selanjutnya serta memenuhi kebutuhan selanjutnya. Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Karena selain berbisnis untuk diri kita sendiri, kita dapat memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi kenapa kita harus menjadi entrepreneur itu? Selain kita bisa memulai bisnis untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk diri kita sendiri, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya apakah sama antara membangun bisnis dan menjalankan bisnis? Sama ataukah memiliki perbedaan? Berbeda. Kenapa saudara mengatakan bahwa membangun bisnis dan menjalankan bisnis itu merupakan dua kata yang berbeda? Dari kata membangun itu kita mulai dari nol, di mana kita harus membutuhkan modal dan keyakinan dari diri kita sendiri dan kemampuan. Sedangkan untuk menjalankan bisnis, kita dapat mengembangkan suatu bisnis tersebut. Mulai dari bisnis yang kita didirikan dari nol tersebut, kita dapat membangun lebih berkembang lagi menjadi dua bisnis atau seterusnya. Sedangkan kalau untuk menjalankan, kan tadi kalau untuk membangun berarti kita membangun bisnis itu mulai dari nol. Membangun terus mulai dari nol, semakin maju sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk menjalankan bisnis tadi, kan saya juga sudah jelaskan bahwasanya dari menjalankan bisnis tadi, ia dapat memperkembangkan suatu bisnis tersebut dari satu cabang menjadi 4 cabang ataupun 2 cabang. Jadi dari menjalankan bisnis itu sendiri suatu hal untuk mempertahankan bisnis supaya tetap maju dan berkembang. Ya. Sehingga memiliki beberapa cabang di daerah tertentu. Kalau menurut saudari sendiri, membangun bisnis dan menjalankan bisnis apakah suatu hal yang sama atau berbeda? Sama. Kenapa Anda mengatakan sama? Membangun dan menjalankan bisnis itu dua kata yang berbeda menurut Anda. Kenapa Anda mengatakan hal tersebut berbeda? Kalau membangun itu kayak mengembangkan usahanya. Apakah ada kemungkinan kalau membangun bisnis itu kita melanjutkan dari orang lain? Apakah ada kemungkinan membangun bisnis kita melanjutkan dari orang lain? Jadi membangun bisnis itu kita harus memulai dari diri sendiri. Kalau menjalankan bisnis Bisa dari orang lain. Kan menjalankan meneruskan dari orang lain. Meneruskan. Untuk menjadi entrepreneur sejati, kita harus tips apa yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses? Apakah saudara sekalian mempunyai tips sendiri agar seseorang bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Yang pertama itu seorang entrepreneur harus tampil percaya diri. Yang kedua itu harus menekuni bisnis
serta peluang usaha. Apakah dalam menjadi seorang entrepreneur kita harus hanya menyiapkan skill, kemampuan? Apakah hanya itu yang perlu disiapkan untuk menjadi entrepreneur? Selain mental, kita harus membutuhkan modal. Tanpa ada modal kan kita tidak dapat berusaha, tidak dapat berbisnis juga. Mental. Apakah menurut Anda pribadi menjadi entrepreneur itu kita harus menyiapkan mental juga? Apakah hanya skill terus kemampuan aja? Apakah mental itu perlu disiapkan? Kenapa Anda mengatakan mental itu perlu disiapkan? Kalau jatuh ya. Kenapa Anda mengatakan kita juga harus menyiapkan mental dalam menjadi seorang entrepreneur? Karena kan seorang entrepreneur tidak selamanya berhasil, pasti akan ada jatuh bangunnya. Jadi kita kayak yang harus menerima. Jadi kita harus menyiapkan mental yang Anda maksud itu pada saat kita berada, bisnis kita itu berada di jatuh, kan tidak semuanya bisnis itu lonjak terus kan, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada kita jatuh terus. Kita itu apakah memilih bangun, bangkit, atau membiarkan bisnis itu jatuh? Bangun. Ya, tentunya kita pastikan tidak ingin bisnis kita itu mengalami jatuh atau bangkrut. Tips apa yang diambil supaya bisnis yang kita jalani itu tidak mengalami jatuh, dan pada saat kita mengalami kebangkrutan atau bisnis yang kita jalani itu jatuh, apa yang harus kita siapkan? Mental diri kita sendiri. Tanpa ada mental, kita tidak dapat membangun suatu bisnis itu sendiri. Karena mulai dari mental diri kita sendiri untuk membangun bisnis tersebut. Kalau seseorang yang dia gampang ngedown, semisal orang si A memulai menjadi entrepreneur, tapi di tengah jalan si A ini sendiri ternyata mengalami kebangkrutan, usaha yang dia jalani itu tidak berkembang maju. Apa yang perlu dilakukan? Apakah mungkin si A ini harus berkaca pada diri sendiri? Apakah dia itu kurang peduli terhadap pekerjaannya atau bagaimana? Hal yang harus dilakukan oleh si A agar usahanya itu tidak terus mundur, melainkan maju dan berkembang, tidak jadi bangkrut. Mulai dari kita harus optimis terlebih dahulu. Selain optimis, Kita harus yakin juga pada diri sendiri. Dalam membangun bisnis tersebut, kita tidak boleh setengah-setengah. Kita harus 100% full untuk menciptakan suatu bisnis tersebut. jadi menurut Anda itu kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, Karena bisnis itu gak semuanya gampang, pasti ada jatuh bangunnya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pengusaha yang sukses? Maksud dari pengusaha yang sukses itu pengusaha yang seperti apa? seorang wirausaha dikatakan sukses apabila usaha yang dijalaninya mengalami keberhasilan dan kemajuan yang efektif, juga memiliki kualitas kerja yang tinggi, yaitu contohnya dengan meningkatnya keuntungan yang diperoleh selama usaha berjalan dan menurunnya kerugian yang diperoleh, mampu mengatasi segala resiko serta mampu menganalisis peluang usaha yang ada agar usaha yang dijalaninya itu semakin sukses dan semakin berkembang.
kita harus melatih skill kita itu dengan cara membaca buku, melihat tokoh sukses tokoh sukses orang lain, dan cara kita untuk mengembangkan usaha itu. Apakah ada tips lagi? Dan yang ketiga itu target pemasaran dan peluang usahanya untuk masyarakat. Target pemasaran, maksud target pemasaran yang seperti apa yang harus dilakukan? Misalnya itu kayak mainan yang lagi viral sekarang. Kan biasanya kalau orang-orang udah viral banget itu dijualnya misalnya di pasar ini dijual seharga 7.000. Karena itu laku, jadi kadang kan orang-orang mau menjual di harga yang lebih. Jadi kalau bisa itu sesuaikan dengan harga pemasaran yang sebenarnya. Jadi kita juga target pemasaran itu kita harus melihat harga di pasaran itu berapa, dan kita tidak boleh melebihi harga pasaran supaya produk yang kita jual itu menjadi laku. Kalau untuk peluang pemasaran atau peluang pemasaran, yaitu yang seperti apa, tips yang harus dilakukan? Misalnya saya ingin membuka usaha dengan menjual sebuah keripik, karena kan banyak masyarakat menyukai produk tersebut. Untuk mencari tahu keripik apa yang digemari oleh masyarakat, saya akan melakukan pengamatan. Di mana dari pengamatan jenis keripik yang disukai masyarakat, saya akan menentukan jenis keripik singkong ataukah kentang yang disukai oleh masyarakat tersebut. Oh, jadi setelah Anda menyurvei langsung ke masyarakat, semisal masyarakat antara keripik kentang dan keripik singkong, ternyata masyarakat lebih menyukai keripik singkong. Jadi Anda mulai memanfaatkan singkong yang ada dan dijadikan keripik dan mulai dijual di masyarakat. Iya. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini, menumbuhkan jiwa entrepreneur, kita itu harus memulai dari diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh takut untuk mencoba hal baru. Kita harus yakin dan percaya diri pada diri kita sendiri supaya usaha yang kita jalan itu bisa berjalan maju dan berkembang. Selain itu, kita juga harus mampu menyiapkan kerjasama yang solid dengan orang-orang sekitar. Cukup sekian podcast dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum